Episode ke-346. Para kaisar manusia dari generasi terdahulu saling berpandang lalu mengangguk. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Sepanjang hidup, masing-masing adalah tokoh terkuat pada zamannya, hampir tak pernah menemukan lawan sepadan. Bahkan setelah menjadi kaisar manusia, mereka tetap dikenal karena mampu menantang para dewa dari surga tinggi. Namun, baru kali ini mereka bertemu seseorang yang berani berkata bahwa teknik dan seni surgawi mereka sudah ketinggalan zaman. Kinmu bahkan mengaku khawatir akan melukai mereka. Leluhur ketiga melangkah maju sambil tersenyum tipis. Setiap kaisar manusia memang sombong. Setelah mati pun, kami masih ingin mengalahkan siapa saja. Tapi kau orang pertama yang berani mengatakan kami tertinggal zaman. Leluhur keempat menambahkan dengan nada datar. Aku pernah mengalahkan para senior sebelumnya. Tapi kau ingin mengalahkan kami semua sekaligus? Aku ingin melihat apakah kemampuanmu benar-benar sepadan dengan ucapanmu. Leluhur kedua kemudian berkata, karena Kinmu masih hidup sedangkan kita sudah mati, bertarung secara langsung tidaklah adil. Untungnya, leluhur pertama pernah menciptakan sebuah harta bernama antara hidup dan mati. Dengan benda itu, kita bisa bertarung dalam keadaan yang sama. Semua orang terkejut. Mereka pernah mendengar nama harta tersebut, tetapi belum pernah melihatnya. Konon, leluhur pertama membuatnya agar dapat bertemu kembali dengan istrinya yang telah meninggal. Karena kegunaannya sangat terbatas, hampir tak ada orang yang membuat benda serupa. Tak lama kemudian leluhur kedua kembali dengan tangan kosong. Di mana hartanya? Tanya mereka. Leluhur kedua hanya tersenyum. Lengan bajunya bergetar. Lalu sebuah sungai besar mengalir keluar dari dalamnya. Sungai itu membentang ratusan mil di langit kota Fengdu. Di atasnya tergantung sebuah jembatan panjang. Sementara sebuah kapal indah berlabuh di bawah jembatan tersebut. Semua orang segera keluar dari Balai Suci 5 yang untuk melihat pemandangan luar biasa itu. Benar-benar luar biasa, seru mereka. Demi bertemu istrinya, leluhur pertama menciptakan harta sebesar ini. Mereka segera menaiki jembatan. Begitu menginjakan kaki di atasnya, Kinmu merasakan sesuatu yang aneh. Daging dan darahnya yang telah berubah menjadi kerangka di dunia orang mati perlahan kembali seperti semula. Di Fengdu, orang hidup berubah menjadi kerangka, sedangkan orang mati memiliki tubuh utuh. Namun jembatan ini mampu menyeimbangkan keduanya. Kinmu tak dapat menyembunyikan kekagumannya. Saat menjadi penjaga bulan, ia harus menggunakan kekuatan besar agar tubuhnya tetap utuh di dunia orang mati. Namun harta ciptaan leluhur pertama melakukannya dengan mudah. Kemampuan leluhur pertama benar-benar luar biasa. Namun segera ia menyadari sesuatu yang lebih penting. Harta ini sebenarnya bukan sekadar alat untuk bertemu orang tercinta. Antara hidup dan mati mampu menghubungkan dunia hidup dengan Fengdu. Jika digunakan dengan benar, para dewa dan iblis Fengdu bisa turun langsung ke dunia manusia. Dengan puluhan ribu dewa dan iblis di Fengdu, harta ini sesungguhnya adalah senjata yang sangat mengerikan. Kinmu memandangi ujung sungai yang mengarah ke Yodu. Di balik kegelapan sana tersembunyi misteri yang tak terbayangkan. Di bawah mereka, para dewa Fengdu mendongak melihat sungai yang melayang di langit. Para kaisar manusia itu lagi, gumam salah satu dewa. Sejak mereka datang, Fengdu menjadi jauh lebih ramai. Biarkan saja mereka bertarung. Hanya para iblis yang mampu menjadi lawan mereka. Di atas jembatan, leluhur kedua tiba-tiba menghela napas. Dulu, leluhur pertama menggunakan kapal itu untuk menjemput jiwa istrinya dari Yodu. Mereka seharusnya bertemu di jembatan. Ini, suasana mendadak hening. Namun Yodu mengetahui rencana itu. Jiwa istrinya dibawa pergi oleh para utusan Molk. Leluhur pertama tidak pernah tahu. Selama puluhan tahun ia terus berdiri di jembatan ini, menunggu seseorang yang tak akan pernah datang. Semua orang terdiam. Leluhur kedua segera mengusir kesedihannya, lalu tersenyum kepada Kinmu. Sudah cukup bernostalgia. Bukankah kau mengatakan teknik kami sudah usang? Sekarang tunjukkan kemampuanmu. Kinmu terkejut. Kalian juga tahu aku adalah tubuh tuan. Seluruh kaisar manusia tersenyum penuh. Arti, Su kecil sudah menceritakan semuanya. Kinmu semakin
bingung melihat senyum aneh mereka. Kaisar manusia Qi Kang tertawa keras. "Su kecil," mengatakan ia menemukan murid tubuh tuan yang tak terkalahkan. "Kami semua sepakat, kalau nanti kau mati dan datang ke sini, kami akan memukulmu sampai mati sekali lagi." "Mengapa harus memukul kepala desa?" tanya Qin Mu polos. Beberapa kaisar manusia langsung batuk-batuk agar Qi Kang tidak membocorkan lebih banyak rahasia. Qi Kang mengangkat tangan. "Sudahlah, bukankah kau bilang kami sudah tua, lemah, dan ketinggalan zaman? Sekarang buktikan ucapanmu." Qin Mu buru-buru menggelang. "Aku hanya mengatakan teknik kalian yang sudah usang." "Cukup." Qi Kang melompat turun dari jembatan dan berdiri di atas permukaan sungai. "Ayo bertarung." Ledakan demi ledakan terdengar. 7 harta surgawi terbuka bersamaan. Roh primordialnya menjulang tinggi, dikelilingi matahari, bulan, 5 unsur, dan gugusan bintang yang membentuk langit megah. Namun, sesaat kemudian ia menyegel semua harta surgawinya satu demi satu. Ia sengaja menurunkan tingkat kekuatannya agar pertarungan berlangsung adil. Meski begitu, aura dahsyat tetap memancar dari tubuhnya. Di belakangnya muncul bayangan gunung berapi hitam yang siap meletus. Qi Kang mengepalkan tangan dan memberi isyarat kepada Qin Mu. "Ayo." Qin Mu turun ke permukaan sungai. "Leluhur, kalau nanti aku tidak sengaja melukai, berhenti bicara." Qi Kang langsung melesat sambil menghantamkan tinju. Gunung berapi di belakangnya meledak. Lava dan asap hitam memenuhi langit. Tekanan pukulannya membuat air sungai mendidih dan terangkat ke udara. Mata Qin Mu berkilau. Ia mengaktifkan Nine Heavens Eyes Awakening Steel. Dalam sekejap, setiap tetes air, setiap perubahan aliran Qi, bahkan lintasan serangan lawan terlihat jelas di matanya. 2 tinju akhirnya bertabrakan. Boom! Gelombang kejut mengguncang sungai. Api dari gunung berapi langsung terpukul mundur. Wajah Qi Kang berubah. Qi vital yang luar biasa kuat. Tanpa memberi kesempatan, Qin Mu mengubah kepalanya menjadi telapak tangan. 8.000 pedang. Seluruh tetesan air di udara berubah menjadi ribuan pedang tipis yang menyerbu dari segala arah. Qi Kang segera melayang mundur. Gerakannya lincah seperti angsa yang meluncur di atas permukaan air. Berkali-kali lolos dari hujan pedang. Namun Qin Mu telah menyusul. Ia meraih air sungai dan membentuknya menjadi pedang panjang. Kilatan cahaya pedang memenuhi langit. Qi Kang membalas dengan telapak tangan raksasa. Tetapi ribuan pedang langsung menembusnya hingga kedua telapak tangannya berlubang-lubang. Qin Mu kembali menginjak permukaan sungai. Air melonjak membentuk naga raksasa. Ia menggenggam naga air itu layaknya tombak, lalu menusukkannya berkali-kali. Qi Kang akhirnya tertusuk, terangkat ke udara, kemudian dihantam keras ke permukaan sungai hingga air meledak ke segala arah. Belum sempat lawannya bangkit, Qin Mu mengangkat tangan. Petir dan kilat menyatu menjadi naga petir yang menyambar jatuh. Setelah itu ia kembali membentuk mudra. Kekuatan Palm Stars Great Heavenly Overarching. Ratusan dewa muncul di belakang Qin Mu. 360 telapak tangan menghantam. Bersamaan, tak ada suara. Namun sungai raksasa melengkung akibat tekanan mengerikan dari serangan. Itu, beberapa saat kemudian Qin Mu menarik tangannya. Qi Kang perlahan muncul dari dalam air, melayang diam di atas sungai. Di atas jembatan, para kaisar manusia hanya bisa menatap tanpa berkata-kata. Akhirnya leluhur keempat menghela napas pelan. "Apakah Su kecil telah menipu kita?" Ia memandang Qin Mu dengan tatapan rumit. "Mungkinkah tubuh Tuan benar-benar ada di dunia ini?"